Halo semuanya, di sini ada sebuah soal nih. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 2 pangkat X plus 1 ditambah 1/2 pangkat X min 3 sama dengan 17, maka nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya itu berapa? Jadi dari soal itu diketahui persamaannya yang ditanyakan itu adalah penjumlahan dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Jadi penjumlahan kuadrat antara akar-akar persamaannya. Jadi nih, yang bisa kita lakukan di sini itu adalah kita harus tahu dulu berapa besar X1, berapa besar X2. Baru setelah kita tahu X1 dan X2, kita bisa mencari nih berapa besar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Kita tulis ulang persamaan yang sudah diketahui dari soal seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan nih, sifat dari perpangkatan. Jadi jika ada 1/X, itu bisa kita tulis menjadi X pangkat min 1. Dari mana sih ini min 1-nya? Nah, ini tuh min 1-nya berasal dari pangkat X. Di sini kan X-nya itu tidak ada pangkat apa-apa ya. Di sini X aja gitu tulisannya. Sebenarnya ini tuh adalah X pangkat 1. Cuman karena X pangkat 1 itu nilainya adalah X, jadi gak ditulis. Sehingga kalau kita ingin bentuknya itu nggak mau pembagian nih, bentuknya pengen biasa aja, jadi kita bisa tulis menjadi X pangkat min 1, kayak gitu. Nah, hal ini akan kita terapkan ke persamaan yang ini nih, 1/2 pangkat X min 3. Di sini kan bentuknya pembagian kayak gini, kita nggak mau nih bentuknya kayak pembagian, biar lebih simple aja kelihatannya, kita bisa ubah bentuknya jadi kayak gini. Jadi, 2 pangkat min X min 3. Kayak gitu. Jadi pangkatnya negatif, kemudian pangkat yang X min 3-nya kita tulis ulang. Kayak gitu ya. Sekarang kita selesaikan dulu nih pangkatnya. Min dikali X itu adalah min X, min dikali min 3 itu adalah plus 3. Jadi kita dapat dua persamaan ini. Jadi kita dapat persamaan barunya kayak gini. Kemudian ada sifat perpangkatan lagi nih yang akan kita gunakan. Kalau misalnya ada X pangkat A plus B, itu akan sama juga dengan X pangkat A dikalikan dengan X pangkat B. Kayak gitu ya. Jadi kalau nilainya positif atau penjumlahan, itu akan sama dengan perkalian. Tapi kalau misalnya nilainya negatif, jadi ada X pangkat A dikurangi X pangkat B, di sini kan B-nya pangkatnya negatif ya. Berarti itu akan jadi pembagian X pangkat B. Jadi X pangkat A dibagi X pangkat B. Hal ini sama ya, kayak sifat perpangkatan yang udah kita bahas di awal. Jadi kalau misalnya pangkatnya itu bernilai negatif, berarti 1/X pangkat sesuatu itu. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami sampai sini. Nah, ini langsung aja kita terapkan ke persamaan ini biar lebih paham. Di sini kan 2 pangkat X plus 1. Ini kan dua-duanya positif ya, sama kayak sifat perpangkatan yang kedua. Jadi bisa kita tulis menjadi 2X dikalikan dengan 2 pangkat 1, yaitu 2 pangkat 1 adalah 2. Kita tulis saja sebagai 2. Kemudian untuk pinggirnya, di sini kan 2 pangkat min X. Di sini pangkatnya negatif. Sehingga kalau pangkatnya negatif berarti berada di bawah di pembagian 2 pangkat X. Lalu pangkat 3-nya, 2 pangkat 3-nya karena bernilai positif kita tulis di depan. Kita tulis di atas kayak gini. Oke, sampai sini aku harap bisa difahami ya sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan nih. Kita misalkan agar penulisannya nggak terlalu susah gitu ya, nggak terlalu panjang, kita misalkan 2 pangkat X itu sebagai A, teman-teman. Jadi di sini bisa kita ganti 2 pangkat X-nya jadi A, lalu 2 pangkat X di sini juga kita ganti dengan A. Lalu selanjutnya, di sini kan ada 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Kita bisa tulis seperti ini. Lalu A dikali 2-nya bisa kita tulis juga menjadi 2A. Nah, kemudian di sini kita bisa kalikan nih kedua ruas dengan A. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada bagian 8/A ini enggak pembagian lagi. Soalnya kayak gini, kita selesaikan aja dulu ya perhitungannya. 2A dikali A itu menjadi 2A kuadrat. Kemudian 8/A dikali A, di sini kan A-nya bisa kita coret ya dengan A yang ada di sini. Berarti 8. Karena A-nya udah dicoret. Lalu 17 dikali A adalah 17A. Kita udah dapat persamaan yang barusan, yaitu mana? Ini ya, 2A kuadrat ditambah 8 sama dengan 17A.
Jadi tujuannya kita kalikan kedua ruas dengan A itu biar nggak ada pembagian nih di bagian 8-nya. Jadi udah aja 8 kayak gini. Sekarang kita bisa pindah ruaskan 17A-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi 2A kuadrat itu sama dengan, jadi 2A kuadrat min 17A ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang kita udah dapat persamaan kuadrat kayak gini, berarti kan kita bisa selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran nih. Kita gunakan 2A-1 dikali dengan A-8. Ini adalah cara pemfaktoran. Kalau teman-teman belum tahu cara pemfaktoran, boleh dilihat dulu video yang lain mengenai pemfaktoran ya. Nah, sebenarnya ini sama-sama aja nilainya dengan 2A kuadrat min 17A ditambah 8, cuma kita ubah bentuknya aja. Untuk membuktikan, di sini kita kalikan ya, 2A dikali A adalah 2A kuadrat, 2A dikali min 8 adalah min 16A, min 1 dikali A adalah min A, min 1 dikali min 8 adalah plus 8. Ini cuma pembuktian aja, jadi mau ditulis atau enggak juga gak apa-apa. Min 16A dikurangi A itu adalah min 17A. Jadi sama ya dengan persamaan yang ini nih. Cuma kita tulis ulangnya kayak gini, biar kita tahu pembuat nolnya itu berapa. Oke, kita kembali lagi ke persamaan yang warna hitam, yang ini yang 2A-1, A-8 sama dengan 0. Kita cari berapa besar X-nya, X1 dan X2. Kita mulai dari 2A-1 sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruaskan min satunya ke ruas sebelah kanan. Jadi 2A sama dengan 1. Kita pindah ruaskan juga 2-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi A itu sama dengan 1/2. Tadi di awal kita kan sudah bahas ya, bahwa di sini kita akan cari tahu dulu berapa besar X1 dan X2-nya. Nah, kita balikan lagi, kita kan sudah gunakan pemisalan bahwa 2 pangkat X itu sama dengan A. Jadi, A di sini kita ganti lagi dengan 2 pangkat X nih. Kemudian, berdasarkan yang udah kita bahas tadi, teman-teman pasti udah jago karena udah digunakan beberapa kali ya. 1/2 itu akan sama dengan 2 pangkat min 1, sama seperti ini nih. Lalu kita lihat di sini di ruas kiri sama basisnya itu adalah 2, sehingga X-nya itu akan sama dengan min 1 ya. Jadi X1 itu akan sama dengan min 1. Lalu langkah yang kedua, di sini A-8 sama dengan nolnya belum ya. Karena kita baru yang bagian 2A-1. Kita tulis A-8 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 8-nya ke ruas sebelah kanan, jadi A sama dengan 8. Kita ganti lagi A di sini dengan 2 pangkat X. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8, jadi 8 itu akan sama dengan 2 pangkat 3. Di sini basisnya sudah sama yaitu 2, jadi X itu akan sama dengan 3, sehingga X2-nya sama dengan 3. Oke, di sini kita udah tahu nih berapa besar X1, X2-nya. X1 adalah sebesar min 1, X2 adalah 3. Kita cari berapa besar X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya. X1-nya kita ganti dengan min 1, X2-nya kita ganti dengan 3, yang udah kita dapat di perhitungan sebelumnya. Min 1 dikuadratkan itu adalah 1, nah jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya itu sama dengan 10, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa cari tahu dulu berapa besar X1 dan X2-nya, baru nanti kita bisa mencari berapa besar X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.